Saudara, laporan pemalsuan dokumen CPNS yang dilakukan oleh Forum Honorer 512 Nusantara dilayangkan ke Polda Papua Barat sejak 29 November tahun 2022 lalu. Laporan pemalsuan dokumen ini ditunjukkan kepada 10 oknum tenaga honorer yang bekerja di Pemprov Papua Barat. Laporan pemalsuan dokumen CPNS yang dilakukan oleh Forum Honorer 512 Nusantara ke Polda Papua Barat sejak tanggal 29 November tahun 2022 ini didasarkan pada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman Perwakilan Papua Barat tentang temuan adanya pemalsuan dokumen calon pegawai negeri sipil yang berasal dari tenaga honorer Pemprov Papua Barat, yaitu dokumen ijazah dan identitas diri. Pemalsuan dokumen ini dilakukan oleh 10 oknum honorer, namun 1 oknum telah meninggal dunia, sehingga tersisa 9 orang yang dilaporkan ke Polda Papua Barat. Wakil Ketua Forum Honorer 512 Nusantara berharap Polda Papua Barat segera menuntaskan kasus tersebut karena telah mencoreng nama baik seluruh tenaga honorer yang diangkat menjadi CPNS termasuk tenaga P3K. Terkait indikasi ada oknum pegawai dari Badan Kepegawaian Daerah BKD Papua Barat atau instansi lainnya di Pemprov Papua Barat yang terlibat dalam kasus pemalsuan dokumen CPNS yang dilaporkan tersebut. Leonard Nusi tidak mau berandai-andai namun menyerahkan sepenuhnya kepada Polda Papua Barat untuk menyelidikinya sehingga dapat diketahui dengan pasti apakah ada orang lain yang terlibat ataukah tidak. Untuk laporan kami lakukan melalui rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman dari hasil pemeriksaan Ombudsman, sehingga tuntutan kami dalam kasus pemalsuan dokumen kan dia masuk ke dalam KUHP 263 pasal 263 jadi 263 itu kasus pemalsuan dokumen. Jadi saya kira kalau untuk pengembangan kasusnya lihat dari temuan yang dilakukan oleh Ombudsman lewat rekomendasinya mereka, sehingga bisa dalam rekomendasi itu mungkin apa bisa jelaskan? Rekomendasi itu dia menyatakan bahwa di dalam pemeriksaan mereka dinyatakan ada yang memalsukan dokumen seperti ijazah dan identitas diri. Sekitar berapa orang? Sekitar 10 orang. Cuman dari 10 itu sudah ada 1 yang almarhum. Ya, jadi tinggal 9 saja. Nah, rekomendasi itu yang kami bawa ke Polda untuk jadikan temuan bahwa harus segera diusut lewat rekomendasi itu, karena perintah itu Ombudsman ini kan langsung dari Presiden, dari institusi yang dikeluarkan oleh Presiden untuk mengawal semua kasus yang ada di Indonesia. Jadi dan itu yang menjadi dasar orang laporan yang sampai saat ini belum dikembangkan. Gitu. Jadi makanya kita tuntut supaya lewat rekomendasi Ombudsman itu bisa secepatnya gelar perkara dan tentukan siapa yang tersangka dan tidak tersangka. Paling tidak 9 orang yang pemalsuan itu. 9 orang dari hasil Ombudsman itu sudah dimasuk dalam tersangka. Apakah orang-orang dalam BPKD terlibat? Kami tidak tahu sampai ada keterlibatan BKD atau yang lain. Itu nanti ada lewat nanti kita ditentukan kasusnya lewat Polda saja. Pengembangannya seperti apa. Ari Armstrong, Birmawadakwari, CWM Channel.